Salam kerahiman. Hari ini tema kerendahan hati, kita akan bahas tentang Yesus adalah kekuatan dalam kelemahan. Kita bisa baca dari 6:02. Dikatakan oleh Suster Faustina, Yesusku, engkau tahu betapa lemahnya aku kalau hanya mengandalkan diriku sendiri. Ada satu kesadaran dari Suster Faustina bahwa memang dia sangat lemah kalau mengandalkan diri kita sendiri. Ini juga mungkin menjadi satu hal masukan buat kita. Kita sering ya mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami banyak masalah. Dan biasanya kita suka berpikir, saya pikir harus lakukan begini, solusinya ini. Yang harus saya lakukan adalah hal ini. Itu semua masih dari diri sendiri. Tapi hari ini Suster Faustina mau ingatkan kita bahwa kita ini lemah kalau semuanya mengandalkan diri sendiri. Kalau dalam hidupnya Suster Faustina, dia juga ada pengalaman-pengalaman ya. Contohnya, waktu dia kerja di dapur, dia kebagian tugas mencuci kentang. Kentang di sana itu besar-besar, dan kalau dicuci sekaligus satu panci besar untuk memberi makan mereka yang tinggal di sana. Selain para suster, juga para perempuan, gadis, ibu, nyonya, atau perempuan-perempuan yang ada di sana, yang memang ditampung untuk direhabilitasi. Karena background mereka perempuan-perempuan yang kurang baik, sehingga perlu ditampung, direhabilitasi. Nah, untuk memberi makan sekian banyak orang, Suster Faustina juga tugas kerja di dapur, di mana dia harus mencuci kentang. Kentangnya besar-besar, ada di dalam panci, dan setiap dia mau menuang air kotor bekas cucian kentang tersebut, kentang-kentang itu ikut keluar dari panci. Karena mungkin tenaganya kurang, atau tangannya yang kecil, tangannya yang lemah, yang menyebabkan itu terjadi. Dia juga sering ditegur ya sama muder, sama atasannya. Nah, dalam hal ini Suster Faustina sadar akan ketidakmampuannya, dan dia berkata kepada Yesus bahwa kalau dia punya tenaga yang lebih bagus, maka harusnya dia bisa bekerja dengan hasil yang lebih baik. Karena ketidakmampuan dia, karena kelemahan dia, sehingga ada pekerjaan yang harus dia ulang-ulang, sehingga hasil kerjanya menjadi kurang bagus. Nah, hal ini diungkapkan kepada Yesus bukan sebagai sesuatu keluhan, tapi kalau dia punya tenaga lebih baik, pasti hasil kerjanya lebih baik. Dan waktu itu Yesus berkata, lakukan seperti apa yang kau lakukan. Nanti aku akan menolong engkau. Ketidakmampuan Suster Faustina dia sharingkan pada Yesus, dan Yesus menolong. Dan pada suatu saat waktu dia mengangkat panci tersebut, dia heran. Yang biasanya berat dengan air, dengan kentang, kok waktu diangkat itu begitu ringan. Jadi sama dia dibuka, tutup pancinya, dan di dalam panci itu dia melihat banyak sekali bunga mawar, tangkai-tangkai bunga mawar. Dan dia mendengar suara bahwa Yesus katakan, setiap apa yang kamu kerjakan adalah menjadi satu persembahan untuk Tuhan, seperti kita mempersembahkan bunga-bunga mawar. Nah, karena dia melihat hal tersebut, maka dia mengambil satu kesimpulan, saya akan terus bekerja, saya akan terus melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, karena ternyata Tuhan tidak melihat kegagalan dia dalam mencuci kentang, seperti ditegur oleh suster-suster kepala, tapi dia melihat bahwa yang dia kerjakan, dia persembahkan kepada Tuhan, dan persembahan itu menjadi seperti persembahan rangkaian bunga mawar. Itu satu contoh. Contoh lain, dia pernah ditegur sama suster tua. Bahkan tegurannya sangat keras. Dia katakan, nggak mungkin Tuhan mau bekerja dengan
seonggok ketidaksempurnaan. Jadi dia memang waktu itu ditegur dengan keras oleh seorang suster tua dan dengan kata-kata yang kasar. Nggak mungkin Tuhan mau bekerja sama, mau datang kepada seonggok ketidaksempurnaan. Udah kasar sekali ya omongan itu. Suster Faustina juga sadar memang dia tidak sempurna, memang dia tidak berdaya, memang dia tidak ada apa-apanya. Tapi kembali lagi, dia tidak diam, tapi dia datang pada Yesus. Dia berkata kepada Yesus, dan Yesus menghibur dia. Yesus menghibur dia, akhirnya dia mendapatkan satu kesimpulan bahwa si suster tua itu hanya ingin menyusahkan Suster Faustina aja. Di situ dikatakan ya. Jadi ya banyak hal yang mungkin juga kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Berkata keras ya. Sudah, kamu tidak mampu lakukan ini. Kamu bodoh. Kamu nggak bisa apa-apa. Banyak ya kata-kata yang kadang-kadang kita dengar orang katakan hal tersebut. Jangan diam, kita belajar dari Suster Faustina. Dia datang pada Yesus dan dia bertanya. Satu contoh lagi. Suster Faustina berbuat baik kepada semua orang. Tapi Suster Faustina bilang banyak orang memanfaatkan atau menyalahgunakan kebaikanku Tuhan. Dia datang lagi pada Yesus. Bukan sebagai satu keluhan, tapi bercerita, sharing ya. Dan apa yang Yesus katakan? Selalu berbuat baiklah. Jangan peduli kamu disalahgunakan, jangan peduli kebaikan kamu disalahgunakan atau disalahartikan, tapi yang kamu lakukan berbuat baiklah. Nah, dari 3 contoh ini kita bisa lihat apa yang Suster Faustina katakan di atas tadi, bahwa engkau tahu betapa lemahnya aku kalau hanya mengandalkan diriku sendiri. Oleh karena itu, engkau sendiri mengarahkan urusan-urusanku. Seperti yang tadi saya kasih 3 contoh ya. Datang pada Yesus dan Yesus yang menyelesaikan atau mengarahkan segala urusan-urusan Suster Faustina. Dan aku tahu Yesus bahwa tanpa engkau aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama engkau aku mampu menghadapi hal-hal yang paling sulit sekalipun. Nasihat ini menjadi nasihat buat kita semua. Bahwa bersama Yesus kita bisa lakukan hal yang paling sulit sekalipun. Itu yang menjadi hari ini yang kita akan renungkan bersama-sama. Yesus katakan, atau Suster Faustina katakan, aku tahu Tuhan, tanpa engkau, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Menjadi satu moto juga buat kita, tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan, saya mampu menghadapi hal-hal yang paling sulit sekalipun. Kembali lagi, ini contoh dari kerendahan hati Suster Faustina. Bukan merasa hebat, bukan merasa bisa, atau bukan merasa bangga karena dipilih oleh Tuhan menjadi sombong, tapi dia justru semakin rendah hati dengan mengatakan, tanpa engkau Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.